program Bunda Rika Menyapa di pagi hari ini karena sudah hadir juga bersama kita Bunda Rika Apriani, konselor remaja dan keluarga, pemerhati tumbuh kembang anak dan juga Direktur KBTK Taruna Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya walaupun agak batuk ya Mbak. Mudah-mudahan tidak batuk ya nih ya. Amin amin ya. Nanti kita ini udah buka air panas juga ya. Jadi bawa termos ternyata juga menunjukkan berapa usia kita. Kalau gitu ya. Iya, saya lihat teman saya itu sudah di atas 40 itu bawaannya termos. Termos. Mana tentengannya ya. Baik. Nah ini juga kalau tadi terkait dengan tema kita menjadi orang tua tangguh di akhir zaman. Mungkin sebagai pembuka dulu nih Bunda Rika, kenapa tema ini adalah tema yang penting nih untuk kita diskusikan? Iya betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ayah bunda dimanapun berada. Jadi tema ini memang saya pikirkan gitu ya, sepertinya juga butuh nih kita untuk diskusi gitu ya, sharing bersama para orang tua yang luar biasa. Karena memang melihat sekarang ya semua sekarang bisa kita lihat lewat sosial media ini ya Mbak ya, begitu banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan anak-anak gitu ya, para remaja gitu, bahkan orang tua dengan segala hal yang terkadang kita terkaget-kaget gitu ya, kok bisa gitu ya. Dan memang seperti yang kita mungkin tahu bahwa hal-hal yang terkadang kita terheran-heran, sebenarnya itu ada tanda-tanda bahwa ini sepertinya sudah akhir zaman ya. Bagaimana perempuan seperti laki-laki gitu ya, laki-laki seperti perempuan, dan sekarang anak-anak itu atau remaja-remaja atau siapapun itu dengan gampangnya mengekspos dirinya gitu ya secara terbuka terang-terangan, bahkan televisi itu sudah menjadi hal yang menjadi wajib gitu ya. Jadi TV itu kalau tidak ada tayangan-tayangan laki-laki seperti perempuan gitu atau perempuan seperti laki-laki itu seperti kabar gitu ya. Jadi memang benar-benar sudah terbuka gitu ya. Betul. Jadi sekarang itu betul era terbuka. Belum lagi berita-berita di mana ada orang tua yang artinya mereka diperkarakan oleh anaknya hanya masalah harta seperti itu ya, atau ada anak yang dibully oleh temannya kemudian bunuh diri, kemudian anak-anak yang diperjualbelikan oleh ayahnya sendiri seperti itu ya. Kemudian banyak kasus-kasus anak yang hamil di luar nikah dan masih bersekolah seperti itu ya. Ini luar biasa fenomena, dan ini rasanya seperti akhir zaman di mana orang tua harusnya harus semakin menjadi orang tua yang tangguh ini ya, karena kondisi keadaan zaman di mana bisa saja mungkin kita tahu bahwa anak kita misalnya berada di dalam rumah, jarang berinteraksi dengan orang lain, tapi ternyata berita-berita di sosial media itu betul-betul bisa menjadi semacam cara berpikir dia gitu ya, dan kita tidak tahu nanti ketika dia di masyarakat seperti apa, harus bilang dari ya, sehingga ya rasanya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik yang utama dan yang pertama di rumah, ayah dan ibu ini memang betul-betul harus kembali memantaskan diri gitu ya. Betulkah kita ini sudah siap dengan keadaan zaman sekarang, dan kita tidak hanya sekedar mengikuti gitu ya, mengikuti berita-berita yang ada, mungkin orang tuanya ini, mungkin anaknya begini, tapi kita tidak tahu bahwa yang namanya sesuatu itu bisa menimpa siapa saja, sehingga kita harus prepare, harus aware gitu ya dengan segala sesuatu yang memang sekarang ini begitu banyak kejadian-kejadian yang kadang di luar nalar gitu ya sebagai manusia. Nah itu juga menjadi motivasi saya juga untuk berbagi dengan orang tua, bahwa kita ini betul-betul harus menangguhkan hidup sebagai orang tua sebelum kita menginginkan anak kita menjadi anak yang tangguh. Apalagi di situasi ya, mungkin kalau kita berpikir dulu generasi baby boomers, orang tua kita terutama ya di usia-usia mereka dengan anak yang banyak, mungkin tidak hanya 1, 2, 3, bahkan 7, 8 gitu, tapi rata-rata mereka tanpa ART gitu ya. Kemudian juga mereka bahkan mungkin tidak ada ilmu parenting gitu ya, yang mungkin sekarang banyak sekali berseluruh di sosial media, sehingga pada akhirnya ya kok kita melihat orang tua kita kok mampu ya, bahkan anak-anaknya sukses gitu ya. Padahal mungkin latar belakang pendidikan orang tua tidak seperti orang tua sekarang ya, yang mungkin sekolah sampai S3 seperti itu ya. Tapi mereka mampu menetaskan anak-anak dengan kondisi yang luar biasa. Nah, tapi di dalam generasi milenial, bahkan generasi alpha sekarang gitu ya, kita
apa ya, artinya diamanin satu anak saja itu luar biasa gitu ya dengan kondisi sekarang. Karena memang keadaan sudah berbeda, segala informasi di mana teknologi digital juga sudah sangat luar biasa gitu ya, bisa diakses oleh siapapun, bahkan bayi baru lahir saja juga sudah dipegangi handphone gitu ya. Rasanya semua itu bisa terekspos dengan terbukanya di rumah, sehingga rasanya tugas orang tua ini memang semakin berat gitu ya, ditambah lingkungan yang memang sekarang sudah sangat beragam gitu ya. Nah, ini adalah topik bahasan kita pada pagi hari ini seperti itu. Jadi juga rasanya fenomena yang semua orang tua pasti menyadari itu ya Bunda ya, bahwa ada perubahan, ada perbedaan antara ketika kita sebagai orang tua waktu kecil gitu, kita dididik oleh orang tua kita ya, karena memang pada masa itu ada karakter-karakter di setiap generasi ya. Ketika generasi baby boomers, orang tua kita orang tua yang konsisten seperti itu ya, mereka emosinya juga dikatakan lebih stabil, kononnya seperti itu ya. Ketika kekerasan misalnya dalam keluarga itu bukan kekerasan yang dilihat oleh anak, tapi adalah bentuk ketegasan seperti itu ya. Sementara di generasi milenial, kemudian generasi alpha ini, kita generasi Z gitu ya, kita melihat bahwa banyak orang tua yang mulai emosionalnya labil gitu ya, mudah berubah gitu, mudah berubah dalam moodnya. Kemudian juga anak-anak yang mereka itu apa ya, kurang bisa menghayati proses gitu ya, ingin segala sesuatu sifatnya instan. Ya karena memang segala sesuatunya sekarang sangat dimudahkan ya, sehingga ketika mengalami misalnya hambatan-hambatan, kalau dulu mungkin juga zaman dulu mungkin juga ada ya perilaku bully gitu ya, bullying gitu ya, tapi kan mungkin tidak sampai mengakibatkan misalnya ada hal-hal yang negatif, misalnya sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang mungkin membunuh orang lain temannya gitu ya. Tapi di kondisi sekarang betul ada perilaku-perilaku yang tadi terekspos dengan terbuka, kemudian dicontoh, ditiru oleh siapapun dari segala umur ya, karena sekarang juga aksesnya itu gampang sekali gitu ya. Walaupun ya memang anak-anak juga bisa kita arahkan, tapi nanti kembali lagi kepada orang tua mengarahkan yang seperti apa, kedisiplinan yang seperti apa, ini juga penting untuk kita bahas nanti. Nah itu dia, sahabat MQ sudah ada kisi-kisinya ya, spoiler apa saja nanti akan kita bahas, karena ini penting ya untuk bekal kita sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi orang tua yang tangguh, karena tentu kita ingin putra putri kita anak kita juga tangguh, kuat ya, untuk ya berperang begitu ya di zaman masa kini sahabat MQ, supaya tidak kalah. Nah rasanya bagaimana cara kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang tangguh, apa saja yang perlu untuk kita ketahui supaya kita sebagai orang tua juga istilahnya nggak kagetan gitu ya. Tapi sebetulnya korektif dengan tema waktu bulan yang lalu ya tentang mental strawberry ya Mbak ya. Cuma ini kita bagaimana kita lebih ke actionnya seperti itu ya sebagai orang tua.